Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Axel. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian common emitter, yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya sudah mempunyai suatu rangkaian common emitter. Sebenarnya rangkaian ini bisa digunakan untuk praktek, yaitu common emitter dan rangkaian bias transistor. Hanya saja sekarang saya mempraktekkan common emitter, yaitu yang dibutuhkan resistor 7K, 4K7, 2K2, 1K, dan 170 ohm. Phase yang nanti akan dihubungkan dan dimatikan. Untuk praktek yang pertama kita akan matikan terlebih dahulu, lalu transistor. Nah, dimana common emitter ini inputnya itu di basis, sedangkan outputnya itu di kolektor, lalu groundnya itu di emitter. Nah, yang pertama kita lakukan, kita menghubungkan switch 2 ini ke 27K, lalu switch satunya juga dihubungkan terlebih dahulu, lalu putaran. Maka hasil yang didapat seperti ini, dimana ini adalah arus, ini adalah IC, ini VC, VCE, dimana IC itu 1,08 mA, VC itu sama dengan 9,63 volt, lalu VCE nya itu 1,08 volt, lalu IE nya sama dengan 1,8 mA, 0,8 mA, lalu VB nya itu 1,75 volt, dan IB nya itu 7,38 mikroampere. Nah, setelah itu bisa kita hitung untuk penguat tegangannya, di mana VC ini outputnya 9,63 sedangkan inputnya 1,75, sehingga penguat tegangannya itu sekitar 5,5 kalinya. Oke. Lalu bagaimana jika kita menghubungkan phase ini dan switch 1 kita hubungkan, maka hasilnya akan berubah. Di sini bisa dilihat bahwa IC itu 1,03, VC itu 9,74, VCE 1,14, lalu IE 1,14 mA, VB itu 1,75, dan IB itu 1,46 mikroampere. Jadi jika dihubungkan untuk phasing-nya itu penguatan tegangannya sebesar 5,6 kalinya, dimana outputnya 9,74 sedangkan inputnya itu 1,75. Rumusnya itu V output dibagi V input, itu adalah rumus penguat tegangan. Lalu beda fase untuk common emitter itu berapapun, beda fasenya itu tetap 180 derajat. Lalu kita akan ukur dengan osiloskop untuk mengetahui tegangannya. Seperti ini kita bukan ke C dan ke A, sini. Lalu kitaran, ini kita ini. Di phasing ini saya menggunakan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 0,1. Maka bisa dilihat seperti ini kurang lebihnya. Ini jika frekuensinya 1 kilo, sedangkan untuk amplitudenya 0,1. Nah, sekarang kita ubah dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama kita ubah ke 20 Hz terlebih dahulu, kitaran, maka bentuk gelombangnya akan menjadi seperti ini, seperti gelombang sinus biasa, karena tidak terjadi penguatan tegangan. Sedangkan jika mulai dari 1000 seperti tadi, itu terjadi penguatan tegangan seperti ini, akan terjadi penguatan tegangan sampai lebih dari 1000 Hz atau 1 kHz. Semisal kita buat 5000 seperti ini.
Oke, ini terjadi penguatan tegangan lagi. Lalu jika kita tes dengan ke 20.000 seperti ini, 20 kHz, maka akan menghasilkan gelombang yang sama, terjadi penguatan tegangan juga. Nah, untuk beda fasenya itu tetap, yaitu 180 derajat untuk common emitter. Nah, lalu di sini ada kapasitor CE yang memiliki kapasitansi 47 UF. Nah, jika kapasitor ini kita lepas seperti ini, lalu sebentar, ini susunya saya hapus dulu. Nah, oke, susunya saya hapus. Lalu kita run. Nah, dimana hasilnya itu justru lebih kecil, untuk outputnya itu lebih kecil, VCE nya itu lebih kecil, sedangkan arusnya itu juga lebih kecil. Sedangkan jika misal kita kembalikan kapasitornya ke sini, oke, ini oscilloscope-nya saya hapus lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita run, maka akan lebih besar di VCE, lalu di IE nya, lalu di VC nya, dimana 9,74, 1,14 volt dan juga 1,14 mA. Nah, kenapa bisa demikian? Dimana kapasitor CE itu berfungsi sebagai atau bertindak sebagai bypass untuk menghubungkan sinyal AC agar mendapatkan penguatan arus bolak-balik yang tinggi. Jadi terjadi penguatan arus jika ditambahkan kapasitor CE di sini. Lalu untuk pengukuran impedansinya akan dijelaskan terlebih lanjut. Baik, demikianlah yang bisa dapat saya bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan. Jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam praktikum saya mohon koreksinya dan saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.